Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membahas tentang perkembangan kognitif dewasa lanjut. Saya, Dinda Aisyah, akan menyampaikan beberapa bagian dari perkembangan kognitif dewasa lanjut ini, yaitu salah satunya adalah fungsi kognitif pada dewasa lanjut. Fungsi kognitif pada dewasa lanjut terbagi dengan beberapa bagian. Yang pertama, multidirectionality dan multidirectionality, yaitu kondisi di mana orang dewasa lanjut akan mengalami penurunan atau bahkan akan mengalami peningkatan atau stabil dalam kognitif mereka. Dalam multidirectionality dan directionality ini terbagi pula lah menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, mekanika kognisi dan mekanika pragmatis. Paul Walters membedakan antara dua aspek penuaan yang akan dialami oleh orang dewasa. Yang pertama, mekanika kognisi. Mekanika kognisi ini adalah sebuah perangkat keras dalam pikiran yang mencerminkan arsitek neurologis, seperti mekanisme kognitif yang melibatkan input sensorik, memori visual, dan motorik. Yang kedua, pragmatik kognitif. Pragmatik kognitif ini merupakan jaringan lunak yang terprogram tentang budaya pikiran. Ini biasanya seperti menulis, membaca, keterampilan profesional, dan lain-lain. Selain mekanika dan pragmatis kognitif tadi, ada juga kecepatan pemrosesan. Seperti yang kita ketahui, dewasa lanjut sudah mengalami penurunan dalam pemrosesan sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Saldos 2009. Kecepatan pemrosesan sekarang diterima dengan baik bahwa kecepatan pemrosesan informasi akan menurun di akhir dewasa nanti. Yang ketiga, itu adalah perhatian. Perhatian adalah aspek yang penting dari penuaan kognitif. Menurut Komodari dan Guarnera, 2008. Ada 3 aspek perhatian pada orang tua dewasa aja. Yang pertama, perhatian selektif, dan yang kedua, membagi perhatian, dan yang ketiga, perhatian yang berlanjut. Perhatian selektif adalah perhatian yang berfokus dan aspek tertentu dari pengalaman yang relevan, sambil mengabaikan orang lain. Perhatian yang terbagi adalah memikirkan suatu pikiran, memikirkan banyak pikiran dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, perhatian berlanjut adalah perhatian yang fokus dan diperpanjang terlibat dengan objek, tugas, acara, atau lainnya pada lingkungannya. Yang keempat, ada memori. Memori berubah seiring berjalannya waktu. Tidak berubah dengan jalan yang sama, tetapi memori tidak berubah dengan jalan yang sama. Ada beberapa memori. Yang pertama, memori episodik, memori semantik, memori eksplisit, memori implisit, sumber memori, dan prospektif memori. Yang kelima adalah pengambilan keputusan. Meskipun dalam beberapa aspek orang dewasa lanjut mengalami penurunan, tetapi dalam pengambilan keputusan orang dewasa lanjut cenderung lebih meningkat dan stabil dari dewasa tengah ataupun dewasa awal. Selanjutnya, kebijaksanaan. Seperti yang kita ketahui, tambahnya umur maka tambah bijaksana seorang apabila orang itu mengerti. Selanjutnya, itulah 6 bagian dari mediationality dan directionality. Sekarang kita masuk ke pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan adalah sangat pengaruh ketika kita dewasa akhir.
Contohnya pendidikan. Orang dewasa akhir cenderung akan mencari pendidikan lebih karena sejumlah alasan. Menurut Mannheimer, mungkin karena mereka ingin memahami sifat penuaan mereka, atau mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang perubahan sosial, teknologi, yang lain menghasilkan perubahan dramatis dan hidup mereka. Setelah pendidikan, kita lanjut kepada pekerjaan. Dalam sebuah penelitian, pekerjaan kompleks substantif dikaitkan dengan intelektual yang lebih tinggi, yang berfungsi pada orang dewasa yang lebih tua. Menurut Schuler, Mulatu, dan Oates pada 1969. Penelitian ini konsisten dengan temuan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk saraf studi biologi yang sangat menyarankan paparan lingkungan yang kompleks. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan pada orang dewasa lanjut lebih tua juga memiliki peran penting untuk fungsi kognitif, karena kesehatan bisa menstabilkan dewasa lanjut dalam menjalankan kesehariannya. Biasanya, dewasa lebih tua sering mengalami hipertensi dan stres. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi poin ketiga, yaitu mengenai gunakan atau hilangkan. Maksudnya yaitu konsep di mana keterampilan yang dimanfaatkan oleh orang dewasa lanjut untuk memilih hal yang bermanfaat dalam skala kecil, misalnya melakukan teka-teki silang, mendengarkan ceramah. Biasanya hal yang dilakukan oleh orang dewasa lanjut itu bersifat ringan. Kemudian orang tua di masa lanjut semakin sedikit yang dimainkannya atau semakin sedikit aktivitas yang dia lakukan, maka lama pula hilangnya. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak yang ia lakukan, maka semakin cepat juga hilangnya. Yang keempat yaitu melatih kemampuan kognitif. Maksud melatih kemampuan kognitif di sini adalah melatih kemampuan untuk meningkatkan kecepatan dalam pemrosesan sebuah informasi pada masa orang dewasa lanjut. Kemudian yang kelima yaitu ada namanya neuroscience kognitif dan penuaan. Maksudnya di sini yaitu pada masa orang dewasa lanjut, fungsi dari jaringan syaraf atau otaknya itu juga mengalami penurunan, misalnya pada penurunan korteks prefrontal yang dapat menghasilkan penurunan pada memori kerja menurut Smith 2007. Kemudian pada poin B yaitu mengenai perkembangan bahasa pada dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir, beberapa penurunan pada penggunaan bahasa pasti akan terjadi. Di antara keluhan terkait bahasa yang paling umum dilaporkan oleh orang dewasa adalah mengenai kesulitan dalam mengambil kata-kata yang digunakan. Misalnya saja pada kasus yang sedang marak sekarang yaitu kasus corona. Nah, penyebutan yang benar itu kan corona, tetapi banyak yang saya dengar dari orang-orang dewasa lanjut, khususnya ibu-ibu di masjid, sering saya dengar mereka itu bilang corona itu dengan kata-kata karona. Nah, hal ini bisa terjadi karena salah satunya itu dipengaruhi oleh fungsi pendengarannya yang juga mengalami penurunan. Jadi sehingga dapat membuat informasi yang didengar itu juga salah oleh orang dewasa lanjut karena memang sistem pendengarannya yang juga mengalami kemunduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Pusparini dan saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang kerja dan masa pensiun. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang kerja. Menurut Cleveland and Shore, beberapa individu mempertahankan produktivitas mereka sepanjang hidup mereka. Beberapa pekerja yang lebih tua ini bekerja sebanyak atau memiliki jam kerja yang lebih banyak dibandingkan pekerja yang lebih muda. Probabilitas pekerjaan juga berkorelasi positif atau berhubungan positif dengan pencapaian pendidikan dan juga menikah dengan istri yang juga bekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa pensiun.
Menurut Moen, pensiun adalah sebuah proses, bukanlah peristiwa. Sebagian besar penelitian tentang pensiun telah cross-seksional daripada longitudinal dan telah terfokuskan kepada laki-laki dibandingkan kepada dan Moen. Satu studi baru-baru ini menemukan bahwa pria memiliki semangat yang lebih tinggi ketika mereka telah pensiun 2 tahun terakhir dibandingkan orang-orang yang telah pensiun dengan jangka waktu yang lebih lama. Chris dan Joe, studi lainnya yaitu mengungkapkan bahwa pensiunan menikah dan menikah lagi, perempuan melaporkan menjadi lebih puas dengan kehidupan mereka dan dalam kesehatan yang lebih baik daripada pensiunan yang belum pernah menikah atau dalam keadaan menjanda, bercerai. Kita akan membahas tentang kesehatan mental pada dewasa akhir. Meskipun sebagian besar populasi sekarang dapat berharap untuk memiliki kehidupan yang lebih lama, bahwa hidup mungkin sayang. Populasi sekarang dapat berharap untuk memiliki kehidupan yang lebih lama, bahwa hidup mungkin sayangnya terhambat oleh gangguan mental di usia tua. Keduanya mengganggu individu dan mahal bagi masyarakat. Meskipun gangguan mental yang dialami oleh orang dewasa akhir menjadi perhatian utama, orang dewasa yang lebih tua memiliki insiden gangguan mental yang lebih kecil daripada orang dewasa yang lebih muda. Ada beberapa gangguan mental yang dialami oleh dewasa akhir. Yang pertama, depresi. Depresi telah disebut flu biasa gangguan mental. Namun, sebagian orang dewasa yang lebih tua dengan gejala depresi tidak pernah menerima pengobatannya atau jarang menerimanya karena mereka berpikir ini adalah stres biasa atau stres belaka. Kedua, ada demensia, Alzheimer, dan penyakit lain. Ketiga adalah takut menjadi korban kejahatan, pengenuaan, dan penganiayaan. Seperempat orang dewasa yang lebih tua mengatakan mereka memiliki kekuatan dasar menjadi korban. Lebih mungkin menjadi korban pelecehan daripada pria yang lebih tua.